Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial tentang penggunaan rapot dari proses penilaian pembelajaran proyek pada penguatan profil pelajar Pancasila dan nilai rahmatan lil alamin pada madrasah ya. Langsung saja, untuk bagian sebelah kiri ini adalah identitas madrasah ya. Ini adalah menu-menu utama pada rapot P5 atau P2RA. Langkah yang pertama adalah kita isi data identitas ya. Saya kira ini sudah jelas, tidak butuh penjelasan yang rinci. Kemudian kita kembali ke home ya. Selanjutnya kita input data siswa ya. Data siswa ini kita input data-data yang secara lengkap, baik NIS, NISN, nama peserta didik dan seterusnya ya. Kemudian ini ada menu project 1 sampai project 6 ya. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan pembelajaran project P5 selama 1 tahun ya. Dari tema-tema yang kita pilih, tentu nanti kita akan menentukan judul-judul project dalam pembelajaran P5 ya. Ini judulnya bisa kita entry di sini. Nah, nanti para operator dalam menginput baik itu deskripsi dan lain sebagainya, bisa kita minta modul project dari tim fasilitator project P5 ya. Untuk deskripsi ini nanti yang pertama saya perlihatkan dulu. Kita klik project ini, kemudian kita ambil judulnya ya. Setiap modul proyek mesti ada judul proyeknya ya. Ini adalah contoh dari judul proyek ya. Judul atau topik ini kita input di sini ya. Kita input di sini. Oke, ini adalah judul proyek 1 ya. Setelah kita tuliskan judul proyek di sini, kemudian kita klik menu proyek 1 ya. Nanti mungkin ini nanti dalam 1 tahun, dalam 1 kelas ada beberapa proyek ya. Yang cara penginputannya adalah sama ya. Yang pertama kita kasih contoh dari project 1 ini sudah kita tuliskan judulnya, kemudian kita klik project 1. Oke. Di sini ada sub-sub menu ya. Yang pertama deskripsi project, input dimensi, penilaian, catatan proses dan rapot ya. Kita mulai dari sub menu deskripsi project ya. Kita klik di sini. Nah, ini yang pertama kali akan kita isikan. Nah, di antara cara mengisikan itu adalah kita lihat modul projectnya dari tim fasilitator ya. Di sini kan di modul project ada tujuan dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa kita kita ambil dari tujuan ataupun dengan target kita gabungkan juga nggak apa-apa ya. Ini kita kasih contoh, kita ambil dari tujuan dari deskripsi proyek ini, kemudian kita inputkan di sini. Oke, ini adalah deskripsi dari project 1 ya. Kemudian kita kembali, kita klik tanda panah merah ini untuk kembali ke project 1. Kemudian kita melakukan input dimensi. Input dimensi yang pertama kita tentukan dulu dengan drop down fasenya, mungkin ini misalkan fase D ya untuk SMP atau MTS, kemudian kelas 7 misalkan ya, kelas 7. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menginput dimensi yang nanti akan masuk di penilaian rapot ini? Tentu kita juga harus beracuan dari model project dari tim fasilitator P5 ya. Ini yang saya maksud dimensi itu di sini. Oke, dimensi ini diambil dari SKP nomor 009 ya. Tinggal kita lihat di sini dimensi yang diambil adalah beriman dan bertakwa, akhlak kepada alam, menjaga lingkungan alam sekitar. Oke, langsung kita kembali ke sini, kita inputkan di sini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya sudah ada pilihannya, adalah akhlak kepada alam. Kemudian di sini misalkan kita ambil menjaga lingkungan alam sekitar.
Untuk target pencapaiannya akan muncul secara otomatis. Begitu juga dimensi yang kedua juga kita ambil dari modul projectnya tim fasilitator, misalkan bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan seterusnya. Kita juga tinggal menginput di sini, misalkan bernalar kritis ya. Kemudian di sini adalah memperoleh dan memproses informasi. Kemudian di sini ada mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Juga ada nilai P5-nya ya. P5-nya misalkan dinamis dan inovatif. Untuk target pencapaian ini juga keluar secara otomatis ya. Kita lihat lagi di modul project. Untuk dimensi yang ketiga adalah gotong royong, sub elemennya adalah kepedulian, sub elemennya adalah tanggap terhadap lingkungan sosial. Nilai rahmatan lil alaminya adalah toleransi, tasamuh ya. Kita juga bisa mengentrikan di sini. Misalkan bergotong royong ya. Kemudian kepedulian. Kemudian kita pilih tadi tanggap terhadap lingkungan sosial, dalam nilai rahmatan lil alaminya adalah toleransi atau tasamuh. Untuk target pencapaian juga akan keluar secara otomatis ya. Ini nanti yang akan menjadi acuan penilaian dalam penilaian pembelajaran project P5 P2RA ya. Kemudian ini sudah selesai input, sudah sesuai dengan modul ya, modul project dari tim fasilitator. Kita kembali lagi, kita klik panah merah ini, panah putih ya berlatar belakang merah ini kita klik. Oke, kemudian kita masuk ke yang ketiga adalah penilaian ya. Ini nilai-nilai yang target pencapaiannya akan keluar secara otomatis. Kita sediakan 3 kolom karena memang untuk satu dimensi itu bisa dipilih beberapa elemen ya, makanya kita sediakan beberapa kolom ini. Kebetulan yang dipilih hanya satu elemen tiap dimensi ya. Kemudian kita rekap penilaian dari guru. Ini adalah penilaian dari guru ya. Penilaiannya dalam bentuk penilaian deskriptif. Misalkan siswa ini dalam target pencapaian ini bagaimana keadaan karakternya atau sikapnya, karena P5 P2RA ini TTK-nya adalah penilaian pada sikap dan karakter. Walaupun nanti karena ini pembelajaran berbasis project tentu ada produk yang dihasilkan, cuman penilaian produk itu untuk mendukung deskripsi pencapaian siswa dalam bentuk deskriptif. Misalkan apakah dalam pencapaian ini siswa sudah belum berkembang, ataukah mulai berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Berdasarkan dari observasi pengamatan dari guru, baik dari proses pembelajaran maupun produk, bisa kita simpulkan siswa kita ini dalam kondisi yang bagaimana ya, dalam kategori 4 penilaian ini ya. Tinggal dilakukan checklist begini ya. Ini bisa kita rekap dari tim fasilitator P5 ya. Oke, ini namanya penilaian ya. Kemudian kita kembali, kita klik panah. Oke, yang terakhir adalah catatan proses ya, catatan proses. Catatan proses ini tiap anak akan kita berikan catatan proses sebagai kesimpulan akhir ya, dari capaian-capaian karakter siswa pada saat atau selama proses pembelajaran P5. Kita buat deskripsi penilaian di sini seperti ini misalkan ya. Kemudian ini misalkan begini, tiap anak bisa berbeda-beda tingkat ketercapaian dari pembelajaran yang hubungannya dengan karakter. Oke, kita kasih deskripsi. Tentu saja ini bisa dilakukan secara manual ya. Jadi ini tugas dari akhir dari tim fasilitator adalah memberikan catatan proses selama berlangsungnya pembelajaran P5 selama proyek berlangsung. Kalau sudah kita membuat catatan proses, kita kembali lagi. Nah, tinggal kita klik rapot ya. Ini adalah rapot. Sebenarnya
di rapot ini kita sediakan beberapa kolom ya. Kalau kita unhide ini kita unhide misalkan ya, ini sebenarnya kita sediakan beberapa kolom kosong ya. Ini mengantisipasi apabila tim fasilitator mengambil banyak dimensi yang diambil dalam pembelajaran P5-nya sebagai acuan dari kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik ya. Kalau misalkan seperti ini kondisinya, ini ada kolom-kolom yang tidak terpakai, bisa kita hide seperti ini ya, bisa kita hide. Oke, ini juga karena tidak dipakai bisa kita hide row ya. Oke, sehingga ini sudah terbentuklah rapot untuk satu project ya. Bentuk rapotnya semacam ini ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah deskripsi project, kemudian rapot ini ada penilaian ini ada dimensi, ada elemen, nilai rahmatan lil alamin dan target pencapaian, kemudian di sini hasil penilaian. Contoh di sini siswa yang bersangkutan ini dalam kategori berkembang sesuai harapan ya, seperti ini nilai rapot P5 P2RA. Kemudian di akhir ada catatan proses selama pembelajaran project P5 P2RA berlangsung ya. Ini yang dideskripsikan, ditulis oleh guru per siswa secara manual ya. Ini gambaran tentang rapot dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Sangat sederhana sekali, sangat praktis dan mudah ya, sehingga tidak membingungkan guru atau membebani madrasah secara administratif. Memang kita buat yang sederhana seperti ini. Jadi nanti kalau proyeknya itu ada 5 misalkan, akan mendapatkan rapot semacam ini sebanyak 5 sesuai dengan judul proyeknya masing-masing. Demikian sekilas tentang aplikasi rapot penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.